nilai tambah Indonesia dari ore kita ini luar biasa. Naik lagi hampir 100% menjadi 20 miliar dolar. Di tahun 2022 naik lagi menjadi 30 miliar dolar. Jadi inilah yang kita sebut hilirisasi. Kita belum bicara baterai, baru berbicara nilai tambah dari nikel kita. Jadi kalau kita lihat ekspor kita itu dari nikel itu, yang buat baterai itu baru 5%. Nah ini sekarang yang kita mau bicara baterai ini, baru akan bikin di Indonesia untuk yang akan datang. Baru mau bikin itu yang ya di Morowali, di Weda Bay, ini baru akan, will be, gitu ya. Tapi ini buat Budi dan Ari. Baik, yang mulia. Begitu kita naik tinggi, orang itu gusar. Karena kita ini tiba-tiba menjadi jagoan. Begitu kita menjadi jagoan, ini kayak reserve ya. Reserve itu begitu ada yang kuat, ada yang tiba-tiba menjadi lemah. Siapa yang menjadi lemah? Yang menjadi lemah dan tidak kompetitif itu tiba-tiba negara Eropa. Negara maju. Nah, mereka mesti memproteksi. Ini yang mereka bilang pairing of the equality. Di Eropa itu mereka jaga. Jadi kalau ada teman-teman kita di tempat lain bilang, wah ini ugal-ugalan. Mesti environmental friendly. Emang yang mau jaga environmental itu cuman dia aja. Emang saya nggak mau jaga buat anak cucu kita. Tapi kalau ini dijadikan alasan, ini yang saya perangi di WTO. Karena ini adalah alasan kolonial. Kita diadu-adu oleh negara-negara maju. Janganlah alasan negara-negara maju ini dibawa di antara kita. Kita ini dijajah 350 tahun karena kita sering diadu. Namanya divide et impera. Di antara kita diadu-adu. Orang tentara Belanda di Indonesia ini selama 350 tahun tidak pernah lebih dari 1.100 orang. Tapi bisa menjajah kita karena kita mau diadu-adu. Masa udah merdeka segini jauh, sudah maju kita, masih mau diadu-adu. Jadi saya minta tolong, preambul saya. We are in the right track. Kita ini dalam trajektori yang benar. Pak Jokowi membawa kita dalam trajektori yang benar. Presiden kita mudah-mudahan di negara pusaka ini memang sudah ditakdirkan akan menjadikan kita selalu mendapatkan presiden yang benar. Janganlah kita diadu-adu. Saya perangi itu namanya WTO, orang-orang itu. Dan saya kasih tahu ya, ini urusan besi ini, yang pergi dan musuhi kita itu, ya gedenya dari Indonesia juga. Siapa tuh yang mulia? Salah satunya nih saya sebut. Namanya ArcelorMittal. ArcelorMittal. Kenal kan? ArcelorMittal itu gedenya di Gresik, di Pasuruan. Orang India, berbahasa Indonesia. Dia marah karena dia nggak dikasih
apa sama Soeharto dulu. Pergi dia ke Inggris, punya pabrik di Eropa. Bagaimana bersaing sama Indonesia? Orang Cina aja kalah main di Indonesia. Sama Indonesia. Apalagi perusahaan pabrik di Eropa. Rusak. Macem-macem lah dia bikin alasan di Eropa itu supaya dia bisa bersaing sama Indonesia. Jadi kita mesti mempertahankan daripada kompetitif Indonesia ini supaya Indonesia bisa menjadi negara industrialis. Karena industrialisasi Indonesia ini menjadi kunci supaya Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Kita lagi di Uber deadline. Kalau kita tidak industrialisasi, kita complacent, kita telat, kita tidak melaksanakan ini, pada hari ini juga kita telat, maka kita tidak bisa keluar dari middle income trap pada tahun 2038-2040, itu kita selesai. Thailand dijamin tidak akan pernah menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Dijamin. Saya tidak mau ini kejadian sama Indonesia pada tahun 2038. Nah itu Thailand kenapa nggak bisa Yang Mulia? Karena dia lewat. Tahun 2010 demografik bonusnya habis. Dia berantem antara raja sama Thaksin Shinawatra. Kudeta tuh. Beribut ucek-ucekan. Selesai. Jamin tidak akan menjadi negara maju. Jamin. Selesai. Kita tidak mau kejadian itu terjadi di Indonesia. Satu lagi negara namanya Venezuela menghasilkan 4 juta barrel per day minyak. Berantem, habis, selesai. Jamin tidak akan menjadi negara maju. Kita sekarang trajektorinya benar. Jangan sampai itu lewat. Salah mencari pemimpin, tidak mengerti industrialisasi, tidak mengerti hilirisasi, jamin kita tidak akan lewat middle income trap. 2038 deadline kita. Masih ada waktu ya kita ya? Masih ada waktu. Cari pemimpin yang benar. Oke.